Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Setelah kita mengetahui tentang nama dari kitab ini dan juga pengarangnya, dan sekilas tentang biografi atau profil tentang pengarangnya, yakni Syekh Hasan Al-Mas'udi, maka kita sekarang memasuki dari muqaddimah kitab Taysirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Ya, sebenarnya saya sudah mau tidur tadi habis sholat subuh, tapi dipikir-pikir lagi ternyata saya ingat kalau habis ini jam 7 saya kuliah. Jadi kalau saya tidur khawatir saya nggak bangun, akhirnya saya nggak kuliah. Ya udah, saya mutusin buat ngelanjut konten tentang dari muqaddimah kitab Taysirul Khalaq ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah. Apa bedanya sih antara kasih sayang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini? Ya, kalau secara bahasa Indonesia kasih dan sayang itu sama. Ya mungkin secara KBBI beda lah. Cuma esensinya sama kan? Kalau aku kasih ke kamu, aku ini sayang loh pada kamu. Dan aku ini kasih loh ke kamu. Sama gak ya? Ya, gitulah intinya. Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perbedaan mendasar tentang Ar-Rahman Ar-Rahim mungkin dari kalian banyak yang tahu juga, yakni kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang fid dunya wal akhirah, sedangkan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah fil akhirah faqat. Jadi kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat, sehingga semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini mendapatkan yang namanya kasih sayang Allah yang berupa Ar-Rahman. Jadi gak heran kalau semisal ada orang non-Islam atau ada orang yang bermaksiat kepada Allah, urusan dunianya lancar. Kenapa? Ya karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim belum tentu. Karena suatu saat Ar-Rahim ini akan diterapkan di akhirat. Dan yang akan mendapatkan kasih sayang Ar-Rahim ini adalah orang-orang yang memang ada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya nggak bisa nulis kayak ad-dunya atau apa gitu, karena ya saya nggak punya pulpen tuh, jadi sulit nulisnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kitab, kalau kita baca kitab itu pasti diawali Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya karena para ulama mengamalkan yang namanya mengamalkan adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa kullu amrin ribalin la yubda'u bil basmalati fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang mempunyai nilai kebaikan tidak diawali dengan pembacaan bismillah, maka barokahnya akan kurang. Barokahnya akan terpotong. Jadi apapun itu yang mempunyai nilai kebaikan, kalau kalian mau makan misal, kalian mau ngaji, kalian mau apapun itu, misal mau minum kopi seperti saya ini kan, Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah barokahnya akan sempurna. Begitu. Muqaddimatun, permulaan. Alhamdulillahil karimil khalaq. Segala puji bagi Allah yang maha sempurna, maha mulia, al-khalaq yang maha pencipta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'us litatmimi makarimil akhlaq
dan semoga selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada Gusti kita al-mab'us li tatmimi makarimil akhlak, yang telah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga tetap tercurah limpahkan kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Redaksi ala alihi, keluarga Nabi itu banyak riwayat, banyak pendapat dari kalangan ulama bahwa keluarga Nabi itu juga ada yang mengatakan tercakup kepada orang-orang yang memang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Majaro, dan sholawat serta salam itu semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Majaro qalamut talkhisi wal bayani ala sifatil awraq, wa fi riwayatin ada juga ala safahatil awraq, selama pena-pena dalam lembaran-lembaran atau dalam meringkas dan menjelaskan pada lembaran-lembaran kertas masih tetap mengalir. Majaro selagi pena yang ditulis di atas kertas ini, di atas kertas kitab ini, untuk meringkas dan menjelaskan penjelasan yang ada di dalam kitab ini selama mengalir, maka semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para keluarga juga sahabatnya. Amma ba'du, setelah itu, setelah bismillah, alhamdulillah, dan sholawat kepada Nabi, maka musannif mengatakan fahada mukhtasarun fi ilmil akhlak ad-diniyah. Ini, kitab ini merupakan ringkasan di dalam ilmu akhlak agama Islam, yang mana wada'tuhu litullabis sanatil ula al-azhariyah. Beliau menjadikan kitab ini atau meletakkan kitab ini untuk para pelajar-pelajar tahun pertama di sekolah Al-Azhar. Wasamaituhu, dan kitab ini diberi nama dengan nama kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Kita sudah mengetahui tentang kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq itu maknanya seperti apa. Fakultu, kemudian Syekh Hasan Al-Mas'ud beliau mengatakan wabillahi al-ismatu, dengan Allah maka semuanya akan terjaga. Wabiyadihi itsmamun ni'matih, dan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala maka kenikmatan menjadi sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ilmul akhlak, ilmul akhlak ibaratun an qawaidin yuqrafu biha salahul qalbi wa sairil hawas. Ilmu akhlak itu adalah suatu ungkapan atau suatu pengetahuan tentang kaidah-kaidah atau seperangkat kaidah-kaidah yang mana dengan hal itu yuqrafu biha salahul qalbi wa sairil hawas, bisa diketahui baiknya hati, wasairil hawas, dan beberapa panca indera dan panca indera. Dengan ilmu akhlak ini, kita mengetahui ilmu akhlak ini, maka kita akan mengetahui kebaikan hati dan mengetahui tentang seluruh alat indera atau panca indera itu bisa diketahui. Wa maudu'uhu, jadi yang dinamakan ilmu akhlak adalah ibaratun an qawaidin yu'rafu biha salahul qalbi wa sairil hawas, yakni suatu ilmu yang mana dengan ilmu itu maka kebaikan hati dan panca indera itu akan diketahui. Wa maudu'uhu, sedangkan pokok pembahasan ilmu akhlak yakni al-akhlaqu min haitsu tahalli bimahasiniha wa takhalli an qabaiha, yakni pokok pembahasan ilmu akhlak adalah akhlak budi pekerti dalam artian berhias dengan kebaikan-kebaikan dan mengosongkan diri dari keburukan-keburukan. Itu pokok pembahasannya adalah budi pekerti dari segi berhias dengan kebaikan-kebaikan dan mengosongkan diri dari keburukan-keburukan. Wasamrotuhu,
Sedangkan buah dari ilmu akhlak itu sendiri yakni solahul qalbi wasairil hawasi fid dunya. Ketika kita sudah mempelajari ilmu akhlak, maka kita akan mendapatkan buahnya. Apa buahnya? Yakni solahul qalbi wasairil hawasi fid dunya. Kita akan mendapatkan buah yang berupa kebaikan hati, wasairil hawasi fid dunya, dan kebaikan panca-panca indera kita di dunia. Juga akan mendapatkan wal fauzu bi a'lal maratibi fil akhirati, dan kita juga akan mendapatkan buah yang berupa keberuntungan dengan derajat-derajat yang tinggi di akhirat. Jadi ini udah ya? Oh iya. Jadi ilmu akhlak itu adalah ibaratun an qawaidin yu'rafu biha sholahul qalbi, suatu ilmu yang mana dengan mempelajari ilmu itu kita akan mengetahui kebaikan hati dan kebaikan panca indera. Sedangkan pokok pembahasan dalam ilmu akhlak adalah budi pekerti, yang mana dari segi kita menghiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan dan mengkosongkan diri kita dari keburukan-keburukan, sehingga kita akan mendapatkan buahnya nanti, akan mendapatkan buahnya yang berupa kebaikan hati itu sendiri dan juga kebaikan panca indera itu sendiri, dan juga di dunia, dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan keberuntungan yang berupa derajat yang tinggi, a'lal maratib, derajat yang tinggi. Semoga berkah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.